Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nanda, NPM 221032049, kelas 5B PPKN 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu hari selama 1 jam saya membaca buku saya yang berjudul Sistem Politik Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kestabilan politik di Indonesia menurut buku yang saya baca. Buku yang saya baca itu menjelaskan tentang tidak kurang dari 25 kabinet yang memerintah di Indonesia selama Indonesia ini merdeka. Dari jumlah kabinet tersebut hanya 7 yang berhasil memerintah selama 12 sampai 23 bulan. Dan 6 dan hanya 6 bulan yang bisa dikatakan atau sampai 1 sampai 4 bulan yang bisa dikatakan sangat-sangat berhasil dalam menjalankan pemerintahan. Karena eh, ketidakstabilan politik yang ada di Indonesia menjadikan salah satu gambaran mengapa sih eh, perjalanan politik di Indonesia itu berjalan sangat susah dan tidak dikatakan tidak berhasil jika kita lihat di dalam buku ini. Di dalam rentan waktu tahun 1948 sampai dengan 1967, banyaknya huru-hara sebanyak 45 protes demonstrasi dan 83 huru-hara, dan banyak terjadi kekerasan politik, kekerasan terhadap individu, kelompok yang memperlihatkan betapa rapuhnya kestabilan politik di Indonesia pada waktu itu. Karena banyaknya huru-hara, banyaknya demonstrasi, ini menunjukkan bahwa masyarakat pada waktu itu banyak sekali di rentan waktu 1948 sampai 1967 menyatakan bahwasannya ini adalah suatu bentuk aksi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ini kestabilan politik di Indonesia sangat kurang. Mengapa? Karena pada saat itu banyak sekali demonstrasi ini, maka huru-hara terjadi di mana-mana, dan ini menjadi salah satu faktor mengapa demonstrasi itu dilakukan pada waktu itu. Uh, Jika kita lihat banyak sekali masalah politik yang terjadi pada waktu itu. Salah satunya menurut buku saya yang baca adalah mengapa sih masalah politik itu sangat terjadi, karena adanya perkembangan industri. Perkembangan industri yang kian melaju cepat itu menjadikan salah satu bentuk daripada masalah politik. Jika kita lihat dari Orde Lama, Orde Baru maupun sekarang, masalah-masalah perkembangan industri ini masih menjadi salah satu poin utama yang tentunya menjadi salah satu nilai paling sangat sering di eh, apa namanya ditakuti dan dilaksanakan, ditakuti dan ditakuti oleh seluruh kalangan masyarakat, karena kestabilan masalah politik ini akan menjadi tidak terjadinya kestabilan ekonomi. Misal seperti kita lihat eh, para para tenaga kerja harusnya bekerja sesuai dengan passionnya. Namun, ketika adanya teknologi seperti mesin, teknologi yang lainnya yang memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya, digantikan oleh mesin, maka inilah pada waktu itu terjadinya eh, demonstrasi habis-habisan oleh masyarakat waktu itu, karena banyaknya dari masyarakat diabaikan. Diabaikan karena mereka di PHK dan lain sebagainya, digantikan oleh mesin-mesin yang tentunya ini menutup lapangan pekerjaan pada saat itu. Nah, inilah yang terjadi juga pada saat zamannya Hitler di Jerman pada tahun 1932, kalau tidak salah. Dan ini menjadi salah satu bentuk daripada kekecewaan partai buruh pada waktu itu, karena eh, sangat sulit sekali dalam memecahkan akar masalah. Banyaknya masalah demonstrasi dan pemukulan terjadi pada waktu itu. Contohnya ada di Sukabumi pada 1967, dan ada juga
di Bogor di 1964 merupakan bentuk daripada ketidakpuasan publik terhadap kestabilan politik di Indonesia. Apa yang dirasakan oleh kehidupan masyarakat pada waktu itu tentunya sangat menjadi salah satu dongkrak habis-habisan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa bahwasannya hari itu masyarakat tidak diperlakukan secara adil, dan tentunya hal ini menjadi penghambat daripada pendorongnya pembangunan ekonomi. Dan hal ini menjadi salah satu mengapa stabilan politik itu terganggu, karena adalah ketidakpemerataan daripada teknologi-teknologi yang ada pada waktu itu. Dan juga kestabilan politik juga harus dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi. Jika kita hanya memikirkan kestabilan politik saja, ekonomi tidak dijaga, maka negara akan mengalami banyak kerugian dan banyak mengalami ketidakuntungan. Maka daripada itu, kita harus menjaga kestabilan politik dan juga pertumbuhan ekonomi. Jika keduanya dilangsungkan dengan baik, maka kita akan mencapai kemakmuran Indonesia yang sesungguhnya. Mungkin itu kurang lebih yang bisa saya rangkum dari pembacaan saya selama 1 jam. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.